Halo, assalamualaikum, selamat pagi, semangat sukses untuk kita semua. Selamat datang di channel saya yang baru ini. Pada channel ini saya berencana akan mengisi dengan konten-konten video yang berisi tentang tips dan trik seputar dunia usaha dan dunia apa ya? Ya, dunia usaha lah ya. Jadi sesuai dengan keseharian saya memang menjalankan usaha gitu ya, bisnis bisa dibilang gitu. Jadi akan saya share tips dan trik seputar dunia usaha itu gitu. Jadi yang akan saya share, sekali lagi saya tekankan dulu di awal, konten saya yang saya berikan tips dan trik tersebut itu adalah berdasarkan sepengetahuan saya, berdasarkan pengalaman saya begitu. Jadi tidak ada dasar teori atau dasar apa ya, dasar akademis gitu, nggak ada. Jadi semuanya murni berdasarkan sepengetahuan saya, setahu saya, dan berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu. Jadi kalau kalian tidak begitu berkenan, saya mohon maaf. Tapi harapan saya membuat channel ini jujur hanya satu, supaya apa yang sudah saya lakukan selama ini bisa saya share dan bermanfaat untuk kalian semua gitu ya. Oke, ini saya sambil gitu ya, saya sambil menjaga toko gitu. Karena ini hari Minggu dan karyawan sedang libur, toko saya jaga sendiri ya, hitung-hitung hemat budget dan hari Minggu lah mengisi waktu kosong. Ini toko saya sebelumnya, biar kalian juga bisa tahu, siapa tahu ada yang mau lewat di daerah Salatiga bisa mampir ke sini. Toko saya Murah Rezeki Mart, posnya depan pom bensin Pabelan ya. Kebetulan kalau pagi seperti ini memang toko saya tidak begitu ramai, pengunjungnya lengang, jadi saya sambil membuat video yang akan saya berikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Nah, oke, kembali lagi ke konten saya. Pada konten kali ini saya akan membahas masalah kendala yang terjadi pada mesin barcode ini. Mesin barcode, pernah lihat kan ya di Indomaret, di minimarket ini sering sekali kalian temukan. Dan alat ini ya ada yang variasi sih harganya, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Kalau yang ini saya punya ini merek Zebra, ini tengah-tengah ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Saya dulu beli itu sekitar 750.000. Ada juga yang 100.000, ada yang 300.000 udah Bluetooth, dan ini masih kabel, ini masih kabel gitu. Dan ini kemarin, ini setelah saya pakai, toko saya ini sudah 1 tahun lebih 2 bulan ya. Dan ini baru terjadi kendala kemarin pagi. Saya waktu ngecek toko pas mau buka itu ternyata barcode saya nggak bisa dipakai, padahal dia nyala gitu. Nih nyala kan. Nah setelah itu saya buka langsung karena memang saya penasaran gitu ya. Akhirnya ketemu masalahnya, dan saya yakin masalah ini sering terjadi bagi kalian yang sering menggunakan mesin barcode ini. Oke, langsung saja. Masalah kendalanya tadi adalah bisa nyala tapi tidak bisa untuk nge-scan. Tapi sekarang udah bisa, sudah saya bongkar kemarin contohnya ya, bisa kan. Sebentar guys, ada pembeli. Padahal dengan aku desa akeh. Betul ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini jadi sudah tidak ada kendala lagi dengan mesin barcode saya. Oke, ini akan saya coba. Ini saya aplikasi pakai IPOS ya. Oke, untuk aplikasi IPOS suatu saat akan saya bahas juga
di konten saya selanjutnya. Insya Allah ya, doakan saja dan jangan lupa di like, subscribe dan share dulu video saya supaya saya lebih semangat dalam membuat konten itu. Oke, ini akan saya coba bahwa mesin barcode saya sudah normal kembali ya. Nih, jauhan. Tuh. Ini contoh ya. Nah, tuh berhasil. Mana? Nah, itu kan berhasil ya. Jadi kendalanya itu sangat simpel sekali dan ini saya yakin sering terjadi bagi kalian yang menggunakan alat ini. Makanya tonton sampai habis video saya ini supaya kalian bisa mengatasi sendiri kendala yang terjadi pada mesin barcode kalian. Caranya gampang. Oke. Sekarang tinggal saya arahkan dulu kameranya. Oke, ini. Ya. Jadi kendalanya adalah cahayanya itu kan dia dipancarkan oleh pemancar namanya laser ya, dan laser itu dia dipantulkan oleh sebuah optik cermin gitu ya, dan cermin itu dipasang di bawahnya. Oke, maaf ada pembeli lagi guys, bentar. Oke, harap maklum ya guys, karena memang saya tadi sudah bilang saya sambil jaga toko, jadi kalau ada pembeli saya jeda dulu videonya gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi kendalanya itu kemungkinan semuanya hampir sama ketika kok terjadi masalah dia nyala tapi tidak bisa untuk nyeken gitu. Jadi tadi dia dipancarkan oleh laser, lasernya dipantulkan oleh sebuah optik gitu ya. Nah optiknya itu karena dia gerak-gerak atau mungkin dia sering kebanting kayak gini posisinya, nah kayak gitu, dia kemungkinan terjadi geser di optiknya. Jadi lasernya mungkin agak geser dikit kayak gitu. Karena geser, jadi cahaya lasernya kan harusnya panjang kayak gini ya. Nah kepotong segini, akhirnya dia tidak bisa baca karena dia harus full mengena di bagian barcode-nya ini. Misalnya tidak tutup sedikit kayak gini ya. Maaf. Nah, ini harusnya kan misal ditutup sedikit kayak gini. Ini nggak akan bisa baca guys, nggak akan bisa baca tuh. Jadi ini kendalanya kan karena seperti ini dia nggak bisa baca, ketutupan gitu, cahayanya tidak bisa full kena di barcode, itu ketutupan di bagian depannya sini. Di sini di samping optiknya sini ada tempat naruh kaca ya, bezelnya kaca gitu, dia ketutupan karena bukan karena bezelnya yang geser tapi cahayanya yang geser ke sana gitu, geser ke sana sehingga cahaya lasernya itu mengarahnya bukan ke depan lurus tapi agak miring. Nah cara perbaikinya gimana? Caranya gampang, tinggal kita bongkar saja. Cara bongkarnya seperti ini. Untuk bentuknya hampir mirip-mirip ya, jadi nanti yang merek lain kalian cari tahu sendiri cara bukanya, tapi kurang lebih mirip. Jadi ini terbuat dari karet, kita buka saja seperti ini. Nah kita buka, kalau susah nanti pakai congkel ya, pakai gunting atau apa gitu, pelan-pelan biar nggak pecah. Oke, ini cara bongkarnya. Nah cara bongkarnya seperti ini. Ini ada kuncinya di sini. Karena produk elektronik kebanyakan dari Cina ya, desainnya itu sebenarnya mirip-mirip. Kalian beli Zebra sama beli yang lebih murah mungkin itu biasanya mirip. Powernya mungkin mereka satu pabrik kali ya, atau mungkin malah dari satu pabrik semua, mereka tinggal bikin merek kayak gitu sih. Itu dugaan saya. Jadi itu tadi ya cara buka depannya, kemudian kalian pakai topeng saya. Sekarang kita buka bagian bautnya ya. Jadi bautnya cuma satu di sini untuk yang merek Zebra, atau mungkin yang lain juga sama.
buka. Oke, saya buka. Terus kuncinya itu cuma dua di sini depan. Ini tadi yang di bagian dalamnya karet tuh. Kita tinggal tekan aja dua kayak gini, kita buka ke atas. Nah, dia udah buka tuh. Nah, hati-hati ya. Ini di dalamnya. Kita nggak perlu otak-atik masa elektroniknya kalau tadi kendalanya sama dengan milik saya. Cuma kita tinggal mengakalinya di sini nih. Nih. Jadi dia awalnya seperti ini. Ya. Diambil dulu. Kalau mau ambil ini tinggal kita angkat saja gini. Nah, kita ambil dulu ya. Jadi berkas cahaya yang dipantulkan sama laser tadi itu, dia ini tadi awalnya sebelum saya saya potong pakai cutter dikit kayak gini ya. Saya cuil pakai cutter dikit kayak gini. Nah, ini tadi awalnya sama kayak sini. Ini bekas saya cuil pakai cutter ini. Karena tadi berkas cahayanya itu karena bergeser, karena pemantul optik pemantulnya itu dia bergeser, maka berkas cahayanya itu dia ke sana malahan. Jadi sampai sini dia ketutup gitu loh. Nggak full semuanya cahayanya keluar, tapi ada sebagian dari garis itu yang sampai sini aja, itu menutupi sebagian dari sinar yang dikeluarkan oleh laser gitu. Jadi nggak bisa buat nyeken mau kayak gimana pun. Nah, itu tinggal kita ambil saja kacanya seperti ini. Kacanya ini bisa diambil. Nah, bisa diambil kayak gini, terus kita pakai cutter di congkel dikit kayak gini pakai cutter gitu, supaya cahayanya itu full keluar semua ke sana gitu. Ini bisa kita lihat kalau ini kita pasang. Kalau kita pasang seperti ini, sini kita pasang di sini, balik. Nah, ini kita bisa lihat tuh berkas cahayanya itu memang agak geser ini tadi, karena mungkin sering kebanting gitu kali ya, sering kena getaran, akhirnya optiknya itu geser. Ini cahayanya sampai sini, jadi kalau misalnya belum tak keroakin dia ketutupan kayak gini nih. Nah, sampai situ, makanya perlu dikeroak. Ini kan kalau yang masih aslinya nih nggak nyampe nih. Nah, setelah kita keroak dia harus nyampe sana. Nah, itu ya. Karena sistem kerjanya ini adalah di sana itu bagian pemancar cahayanya, dalam sana penerimanya ini penerimanya. Jadi ini juga nggak boleh kotor, ini nggak boleh disentuh, jangan disentuh ya, jangan disentuh. Ini rusak kalau kamu sentuh, soalnya nanti akan bekas di situ, nggak bisa hilang. Jadi sulit nanti, nggak sensitif lagi dia nyeken barcode-nya. Jadi jangan sampai itu kotor gitu. Selain itu juga ini kacanya ini juga jangan sampai kotor, kita harus bersihkan dia. Nanti kalau mau dipasang lagi, kita harus bersihkan dulu pakai tisu gitu, atau pakai kain yang halus. Nih kacanya ini nih. Oke, jadi kita cek dulu nanti. Untuk kalian yang mengalami kondisi yang sama dengan saya, kita buka dulu kan tadi. Setelah dibuka usnya gini, terus coba kalian pencet nih tombolnya ini, tak, apakah benar sih mengalami kendala yang sama. Nah, apakah benar nanti di sini kalau belum dipotong dia kayak gini, cahayanya nabrak gitu ya, nabrak di sisi sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Nah, kalau benar kayak gitu, caranya gampang, tinggal kalian lakukan saja sama persis dengan saya ini. Kalian keroak pakai cutter gitu. Kalian ambil cutter kayak gini ya.
intinya kalian ambil cutter lah ya, ambil cutter kemudian di kerowak sininya. Nah, ini ambil cutter gitu ya, sekalian kerowak bagian sini, kalian potong set set gitu sampai kayak gini, selesai masalah kalian. Nggak perlu beli baru, atau mungkin kalian sudah terlanjur beli baru, nanti jadi bisa punya dua gitu ya. It's work. Oke, itu ya. Tinggal kita pasang lagi deh. Sebelum dipasang, ini bersihkan dulu. Nah, kita bersih. Taruh dia di sini. Taruh lagi di sini. Cara masangnya ya, tinggal kita ulangi lagi kayak tadi. Ini tinggal taruh sini lagi. Nggak ada yang susah bukanya, nggak ada yang susah, gampang banget. Tinggal kalian lihat aja video ini tadi. Nah, ada yang ganjel. Nah, ini kuncinya jangan lupa, tinggal kita tekan. Ini juga tek ya, kayak gitu ya. Udah pasang lagi ininya. Oh ya, kita coba dulu. Udah dipasang nanti nggak bisa lagi. Coba ya. Nggak bisa kan? Nah kan bisa kan? Ini nih. Mana ini? Nah tuh bisa kan? Nah bisa kan? Bisa kan? Nah, bisa kan? Iya. Ini agak susah karena bentuknya kayak gini, agak miring, agak gelembung. Dan ini juga bukan merek yang bagus. Kalau bagus pasti lebih sensitif lagi dia. Coba ya kita cek bungkus permen ini. Nah tuh kan, nggak bisa. Nah kalau bunyi tuk itu juga bisa ya. Oke, selesai masalah barcode ini. Tinggal kita pasang ini, slap, kita pakai obeng, masalah selesai ya. Oke, sekian video kali ini. Yang suka silahkan like, yang tidak suka silahkan diberikan masukan di komen, di bagian komen ya, supaya saya bisa memperbaiki lagi tentang video-video saya selanjutnya gitu. Dan jangan lupa kalian subscribe, terus bunyikan loncengnya supaya tahu kapan saya update lagi videonya, saya upload lagi videonya gitu ya. Dan saya juga lebih semangat lagi untuk membuat video tips dan trik seputar dunia usaha. Oke, thank you. Salam sukses dari saya, Dwi Budisilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.